Perkenalkan, nama saya Suhadi, saya petani tembakau. Saya bertani tembakau semenjak saya sudah bisa bekerja langsung ke petani tembakau, karena petani tembakau di sini kan legend ya, turunan mbah-mbah saya petani tembakau, orang tua saya petani tembakau, sehingga menurun ke saya juga petani tembakau. Karena di sini tembakau itu aslinya tanaman solusi. Karena kalau di musim kemarau itu yang bisa hidup dengan normal cuma tembakau. Sayur juga bisa hidup, tapi BOP-nya sangat tinggi. Harus kita ngusung air, pengobatan tiap hari, sehingga nanti penjualan tidak bisa menutupi BOP, biaya operasionalnya. Saya Roni Setiawan, saya petani dari Dusun Surukulon, Desa Minggarharjo, Kecamatan Eromo, Kabupaten Wonogiri. Saya bertani tembakau langsung ke mitra. Saya ke mitra itu tahun 2016. Dulu saya rasa itu di perantauan ini saya sudah cukup. Dengan nominal tertentu saya sudah cukup. Tapi kenyamanan dan sebagainya itu untuk sampai di titik ini itu saya tidak bisa membayangkan. Kalau di daerah sini ya, daripada kita merantau, kita bisa membudidaya di pertanian tembakau karena juga ada kemitraan, karena pastian harga juga. Itu kalau kita kembangkan, saya rasa nanti untuk perputaran setiap tahunnya dia akan menggelut di pertanian juga. Dari tembakau dia siklus ke petani padi, padi ke tembakau lagi. Akhirnya dia akan kemauannya tinggi untuk mengolah bagaimana caranya saya bisa menghasilkan hasil yang terbaik di pertanian. Bagi banyak petani di Jawa Tengah, membudidaya tembakau di musim kemarau adalah harga mati. Jika tidak tanaman ini, tak ada komoditas lain yang dapat bertahan dan menguntungkan saat ditanam di musim tanpa hujan. Sayangnya, bertani tembakau tak selamanya mudah seperti yang dibayangkan. Selain butuh keahlian dalam penanganan, bertani tembakau butuh banyak perhatian dari segi modal pembiayaan. Angka pengeluaran tak bakal dapat hasil yang menguntungkan jika petani tak menguasai permintaan pasar sebagai jaminan. Siasat paling aman untuk menjamin derasnya pendapatan adalah dengan menjalin kemitraan. Dari tahun 2004 kami sudah ikut kemitraan dengan PT Merabu, Kabupaten Magelang. Setelah itu sampai sekarang belum pernah absen. Tapi sebelum ada kemitraan, tiap tahun ya hancur. Kadang 1 tahun berhasil, 1 tahun berikutnya hancur. Sehingga setelah adanya bermitra dengan Merabu, ini kita menanam punya tujuan. Ibaratnya orang jalan itu sudah punya tujuan. Bermitra dengan PT Sadana Adi Pusa sejak tahun 2016 sampai sekarang. Saya kira saya sendiri juga yang merasakan dari tahun itu 2016, 2017 meningkat. Dulu kan merantau di Solo, saya rasa di Solo itu kok tidak ada perkembangan dan sebagainya. Saya mencoba karena ada kemitraan. Jadi untuk kemitraan itu yang saya jadi poin pentingnya dia itu ada jaminan pasar. Saya sendiri berminat seperti itu untuk mengembangkan di rumah dan alhamdulillah dari tahun 2017 sudah fokus sampai sekarang sudah berjalan lancar. Strategi membangun kemitraan adalah cara jitu bagi petani memahami proses kerja industri. Kemitraan menjamin ketersediaan pasar yang nantinya bakal menyerap hasil pertanian mereka. Di Jawa Tengah sendiri, pola kemitraan seperti ini umum dilakukan. Banyak perusahaan mitra yang dibangun sebagai bagian dari rantai pasok tembakau untuk kebutuhan pabrikan. Selain Merabu, seperti yang disebutkan Suhadi, ada perusahaan lain yang turut serta di dunia pertembakauan Jawa Tengah, seperti Lampion
hingga Sadana Arif Nusa. Tujuan menjalin kemitraan dengan petani itu adalah bahwa mereka itu mempunyai kepastian pasar. Karena petani kita sebelum tanam itu ada legalitas sama kita. Artinya bahwa mereka menyatakan berapa ribu dia tanam, kemudian hak dan kewajiban dia apa, kemudian kita seperti apa, itu tertuang di dalam perjanjian dengan petani, termasuk tadi untuk pemasaran tembakunya sesuai sama kualiti standar dari perusahaan. Ada jaminan untuk menanam sebanyak mungkin, dari pasarnya juga menjamin untuk membeli. Kalau yang lain kan belum pasti. Kadang ada itu hasil yang bagus, tapi pasar atau harga juga tidak stabil. Kalau kemitraan kan sudah ada jaminannya pasar, kualitasnya kalau memang bagus ya memang kita juga untuk penghasilannya juga akan lebih bagus. Jadi petani itu yang dibutuhkan adalah kepastian serapan daripada hasil produksinya. Artinya dalam melakukan usaha itu dia mengetahui bahwa apa yang dia produce, apa yang dia panen, apa yang dia hasilkan ini bisa terserap. Tapi di sisi yang lain, industri membutuhkan kestabilan daripada pasokan bahan baku dari petani, termasuk juga kualitasnya itu bisa dijamin. Nah, maka pola kemitraan itu harus dibangun sejak awal. Artinya sejak dilakukannya usaha tani, itu petani sudah merasa bahwa saya sudah memulai waktu saya terbuang sejak mengolah tanah sampai dengan nanti panen, pasca panen, itu pasti akan ada yang menyerap. Jadi memang perlu di sini pemerintah hadir untuk memberikan pembinaan, pelatihan, bantuan yang dibutuhkan oleh petani dan sebagainya untuk menjamin terjadinya kemitraan yang bagus, yang sehat dan sebagainya antara industri dengan petani. Sekarang itu di Magelang sendiri ya, yang bermitra itu paling kurang lebih baru 25% yang bermitra. Yang lainnya di produksi seperti di lintingan. Memang lakunya keras Mas untuk tembakau lintingan. Bisa 1 kilo itu 250, bisa 150 sampai 250 per kilonya. Tapi penjualannya tidak bisa serentak, itu harus kita nunggu tempo karena hanya mengandalkan pasar lokal, pasar tradisional. Tapi kalau dengan bermitra kita bisa menerima 1 kali, terus bisa untuk bercocok tanam lagi untuk berikutnya. Kemitraan memang bukan hanya soal menjamin ketersediaan pasar dan memenuhi kuota pasokan. Kemitraan juga soal kualitas, serta menjaga aset agar dapat hasil yang memuaskan dan berkelanjutan. Karenanya, untuk menjamin mutu, kemitraan dijalin bukan hanya dengan cara saling percaya, tapi juga menetapkan standar tertentu untuk kepentingan bersama. Kita ada SOP ya, mulai dari pembibitan sampai dari panen. Itu kita kawal dengan teknisi kita. Kita ada crop, kemudian kita environment, lingkungan, ya. Terus kemudian kita ada people. Dan petani itu dipastikan itu mengikuti standarisasi dari kita. Di kemitraan itu ada pendampingan khusus dari PPL sampai berjalan dari awal sampai akhir penjualan kita didampingi terus. Jadi untuk perawatannya juga sama. Kalau di lahan itu juga kita didampingi baik dari pestisida yang memang tidak ada residu yang berbahaya dan sebagainya. Itu kan sudah ada pendampingan khusus. Jadi poin-poin yang baik dalam kemitraan itu nantinya juga akan mendidik kita untuk berkelanjutan untuk menjadi petani. Makanya ilmu-ilmu dari PPL pendamping harus kita serap karena nantinya juga akan berdampak untuk kualitas tembakau kita. Kualitas bagus, harga bagus. Standarisasi dalam kemitraan menjamin pabrikan mendapat spesifikasi yang diinginkan. Dengan cara ini, bukan hanya korporasi mitra yang akan dapat barang sesuai keinginan, namun juga memberi petani patokan dan gambaran, mulai dari soal pengelolaan hingga spesifikasi produk yang bakal jadi unggulan.
Dalam hal menghasilkan tembakau unggulan, salah satu standarisasi yang mulai dilakukan dalam beberapa tahun belakangan adalah soal memberi gula tambahan. Metode yang merusak kualitas ini cukup mencuri perhatian hingga harus dikomunikasikan agar menjadi pemahaman bersama. Sekarang tidak ada gula dimasukkan di tembakau. Kalau petani dianjurkan pakai gula jadi berlebihan ini, Mas. Yang sebenarnya satu keranjang itu kasihnya itu seperempat on gitu loh. Satu rigen ini seperempat on. Boleh ngasih bisa 1 on itu loh. Untuk bandul itu malah tadi. Karena untung soalnya gula paling 15.000 sampai 20.000, kalau laku 50.000 kan ada keuntungan. Proses bisnis itu harus sesuai dengan standarnya, harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini yang kita ajar terus kepada petani supaya ayolah jangan mau misalnya harus tambahin lagi dengan gula dan sebagainya. Banyak produk kita yang dulu hancur juga karena model tambahan seperti itu dan sebagainya. Karena mengejar keuntungan yang cepat tapi nanti tidak bisa continue. Sehingga itu termasuk bagian-bagian yang menjadi evaluasi untuk terus-terus diajarkan kepada petani dan kelompok tani untuk tetap ayo jaga. Kepercayaan itu adalah hal yang penting di dalam berbisnis. Tembakau adalah komoditas bermutu yang harus selalu dijaga kualitasnya hingga dapat bernilai ekonomi tinggi. Setiap komitmen harus menjadi usaha bersama agar tak hanya satu pihak yang untung, sementara yang lain menjadi buntung. Setiap komitmen harus menjadi usaha bersama agar tembakau selalu pantas dijuluki sebagai tanaman si emas hijau. Sebetulnya kita bagaimana membuat suatu produk ini bisa menguntungkan kedua belah pihak ya. Jadi sisi petani juga mendapat keuntungan yang layak dari pekerjaannya, kemudian perusahaan pun mendapatkan tembakau yang sesuai yang dibutuhkan oleh pabrikan. Ya ke mitra sendiri ya, sepenting kita sama-sama komitmen itu aja. Komitmen, kita sama-sama untung itu aja. Bertani ada jaminan pasar. Itu membuka peluang-peluang mereka untuk mengembangkan di daerahnya masing-masing. Jadi rata-rata perantauan sudah berkurang. Akhirnya pindah ke desa, mengembangkan perkebunan atau pertanian tembakau ini. Kami ya dari sektor pertanian ini berpesan bahwa kalau memang itu teman-teman itu membutuhkan yang seperti apa, harus disampaikan sejak awal. Artinya apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan, apa sih rencana yang akan dilakukan di industri, sehingga apa-apa yang menjadi harapan, permintaan, syarat yang diinginkan itu bisa dibuat direncanakan sejak dari awal. Sehingga petani sebagai implementator di lapangan menerapkan sesuai dengan good agriculture practices-nya itu harus sesuai dengan, sehingga apa yang diminta pasar itu bisa dipenuhi. Sehingga stabilitas pasokan dan sebagainya ini bisa terjaga gitu.